Oke, baik teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini saya akan mengupdate saham Indika Energi ya, teman-teman. Ini ada permintaan untuk membahas Indika Energi. Oke, untuk itu saya langsung aja menuju ke materi teman-teman. Indika Energi, di video-video saya sebelumnya, sekilas tentang Indika yang selalu saya sampaikan adalah ini barang ya boleh dibilang nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana itu adalah dalam tren dia naik ini teman-teman. Dalam tren dia naik ini Indika ya di situ-situ aja. Artinya dari Juli 2022 sampai Agustus ya. Sampai akhir Agustus tuh harganya lari seperti itu. Harganya maksud saya naik seperti itu. Dan selama ini juga beberapa minggu ini ya, mungkin sebulan lebih ini. Ya sekitar hampir sebulan ini dia nggak kemana-mana. Jadi biasanya secara simple, kalau saya ngelihat satu saham yang secara tren naik seperti ini dan dia retracement tapi sedikit seperti ini. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita ukur dengan menggunakan Fibo tren naiknya ini ya teman-teman. Jadi tren naiknya ini kita ukur menggunakan Fibonacci ya dari sini, ini swing low-nya di sini, swing high-nya di sini. Ini Indika ini tren naiknya ini masih bagus ya. Terjaga sekali dan tidak ada koreksi berlebihan. Saya bisa sampaikan tidak ada koreksi berlebihan adalah karena dalam tren naik ini boleh dibilang belum ada tren yang putus ya. Oke, saya coba tarik ya tren yang putus atau saya gunain ini aja, saya gunain trend channel aja. Trend channel itu adalah kita mencoba mencari titik-titik yang paling banyak dilewatin dan lalu kita buat trend channelnya seperti itu. Oke, sebentar. Ini cukup banyak dilewati ya teman-teman. Terus kemudian saya copy. Nah ini kira-kira pergerakan trend channel dari Indika. Dalam trend channel ini kalau kita cari trennya ini belum ada yang patah teman-teman. Kalau kita gunain ini nggak bisa karena dua titik ini jauh sekali. Kalau kita mau nerapin trend base Fibo nggak tepat ya. Terus di sini kita tarik di sini juga trennya belum putus. Artinya memang trend channel dari Indi ini masih valid, masih diikuti dan belum ke break. Nah kalau kita ngelihat seperti ini, kalaupun kita tarik Fibo trend base belum bisa. Jadi tapi kalau kita tarik swing low, swing high ya bisa ya. Seandainya kemarin saya anggap ini adalah awal trennya atau swing low-nya teman-teman. Dan di sini adalah swing high-nya. Kita kesampingkan dulu yang di sini. Ya, maka Indika itu pergerakannya dia ya memang hanya koreksinya hanya ringan sekali karena hanya sampai 0 sampai 23. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih jelasnya kita coba beralih ke sini saya coba gunain Google Chrome aja. Di sini teman-teman, oke. Ya, ini. Ini adalah Indika Energi ya, Indika Energi yang ya mungkin supaya teman-teman bisa lebih jelas ngelihatnya. Bahwa tadi yang saya ambil adalah tren dari sini ya, dari Juli ya, dari 4 Juli. Coba kita tengok dulu. Dari 4 Juli. Ya, dari 4 Juli ya, dari 4 Juli. Saya mastiin aja betul. Dari 4 Juli. Nah, dari 4 Juli itu saya tarik Fibonya seperti ini supaya lebih jelas. Koreksinya dia kan masih tipis banget teman-teman. Koreksinya dia tipis banget yang mana ya cuman tadi kan saya ngambilnya dari sini. Jadi saya asumsikan bahwa yang saya tarik ini dan kesampingkan dulu yang ini. Karena saya mau melihat pada saat ini sebagai swing high-nya. Ternyata kan koreksi dia juga hanya sampai di sini.
Nah, kalau sekilas seperti ini, kalau saya menganalisa, saya hanya bilang bahwa ini koreksinya ringan banget. Jadi di video-video saya kalau barang-barang yang seperti ini, saya selalu bilang nggak kemana-mana dia. Nggak kemana-mana tuh artinya ya dalam tren naik ini, dia ya di situ-situ aja. Nah, kalau teman-teman mau melihat secara detail, atau kalau menginginkan saya membahas secara detail, akan banyak habis waktu. Walaupun saya sebenarnya bisa, cuman akan lama sekali. Tapi nggak apa-apa, akan saya coba untuk membahasnya secara detail. Kenapa sih harga Indika saat ini ya seperti nggak bergerak seperti itu? Oke, nggak apa-apa. Untuk itu, kita coba lihat dulu, kita melihat trennya dalam chart yang lebih besar teman-teman ya. Ini dalam monthly, supaya teman-teman bisa tahu hubungannya ya. Ini dalam monthly, coba kita hubungkan. Kita pasang-pasang jaring-jaringnya dulu teman-teman. Intinya ini adalah harga-harganya ya. Terus kita beralih ke weekly ya. Di weekly adalah seperti ini, gambarnya sama, enaknya pakai trading view itu seperti ini. Nah, terus kemudian di sini coba kita tarik lagi tren-trennya. Tapi akan ruwet sekali teman-teman nanti. Nggak apa-apa ya, coba saya netkan, gambarnya saya netkan. Oke, terus kemudian ada nggak resistan-resistan pentingnya dari Indika, atau ini dalam dia tren turun, dia terus rebound. Nah, ini dalam weekly teman-teman. Kita bisa ngelihat nih, dalam weekly Indika itu kan turun. Ini kan dari 2018 turun sampai terendahnya COVID. Jadi di sini 2018, ini 2018, terus ini COVID. Ini adalah saham-saham cyclical teman-teman. Saham cyclical itu pergerakannya cukup jelas seperti ini. Jadi mode-mode seperti ini sebenarnya kalau teman-teman bisa melihat peta yang lebih jelas dalam monthly, weekly, maka teman-teman bisa mendapat gambaran big picture-nya. Sehingga nanti akan bisa kejawab, Indika itu kenapa sih di sekarang agak nggak bergerak seperti itu. Ya kalau kita lihat sekilas di sini, di dalam weekly pun, Indika ini kan dalam tren dia turun nih teman-teman. Cyclical ya kelihatan, siklik atau siklus. Dalam tren dia turun itu, Indika sendiri puncaknya berbarengan dengan COVID kemarin pada turun semua, tapi terus kemudian kan naik dia. Nah, kenaikannya dari penurunan yang dalam ini juga udah jauh, udah banyak. Udah sampai di 23 ya, udah naik di 23 retracement. 38 ya, dari sini kan naik nih. Ketemu 23 langsung ke 38. Tapi terus kemudian koreksi lagi, tembus 23 lagi, volatilitasnya cukup tinggi ya. Ini barang-barang komoditas itu. Di 50 retracement pun dia juga masih banyak sekali sideways-nya di sini. Nah, di area sini ini kan dari 2022 Maret ini rentang geraknya di sini. Jadi boleh dibilang selama Maret ini dalam weekly-nya ini pergerakan dia juga kayak gini. Jadi kalau yang ada di bawah ini adalah merupakan support sideways-nya di sini. Dan di atasnya ini adalah merupakan resistannya. Kalau sekarang harga Indi di mana? Ya di kisaran 3.000-an ini atau di 61. Di 61 retracement. Ya artinya apa ya? Artinya secara weekly kita bisa ngelihat bahwa Indika ini ada di resistan. Baru kita lihat secara detailnya di daily. Nah, dia yang saya coret-coret tadi. Intinya sama ya, intinya bahwa nah ini kan dari 2018 tadi, enaknya pakai trading view itu kayak gitu, dari monthly, weekly ke ini sama aja, monthly, weekly ke daily sama aja, nggak hilang ya. Nah ini kan puncaknya 2018, ini lembahnya 2020, baru kemudian naik. Kenaikan Indika ini kan sudah lewatin 50 retracement. Sudah separuh dari tren turun ini dinaikin. Jadi kalau misalkan sekarang lamban pergerakannya, ya karena memang sudah lewatin separuh, dan sekarang pun ketemu resistan 61,8. Jadi bagaimana pergerakannya ya? Saham-saham kalau sudah ketemu di resistannya di 61,8 ya, biasanya kan ya
hitungannya kalau ketemu resistan ya biasanya bisa lambat, kecuali ada katalis terhadap sektor batu bara lagi. Ya walaupun batu bara sendiri saat ini juga masih tinggi 425-an dolar harganya per metrik ton. Tapi juga harganya kan sudah cukup tinggi. Nah, strategi-strategi untuk saham-saham yang seperti ini kan sebenarnya buy on weakness kayak PTBA, Indo Tambang Raya, Adaro, tapi juga ngeri-ngeri sedap seperti itu. Karena misalkan harga komoditasnya turun dan turun. Kalau menurut saya sih ya gimana ya, komoditas memang seperti itu, ada siklusnya, dan kebetulan memang sekarang harga komoditas lagi tinggi seperti itu, jadi memang saham-saham komoditasnya keikut juga ya, walaupun pergerakan juga sudah pada di resistan, jadi mau beli juga pikir-pikir seperti itu, nggak beli kok ya naik terus ya, nggak juga, sebenarnya itu kan sideways. Dan Indika Petrosi ini termasuk sebenarnya yang volatilitasnya cukup tinggi. Kalau model-model yang volatilitasnya cukup tinggi, artinya kalau teman-teman mau masuk mode-mode tradingan itu berarti masuknya di support, jualnya di resistan seperti itu. Kalau misal udah punya sekarang gimana Pak? Kalau ngelihat di resistan ini beberapa kali sudah di testing. Ya ada baiknya sebenarnya kalau di resistan dilepas dulu aja, karena ini di resistan juga tidak ada volume menembus ya, seperti itu. Jadi modenya sih kalau menurut saya ya termasuk Adaro, PTBA itu modenya trading semua teman-teman. Sambil membeli, sambil ngelihat juga harga komoditasnya turun, berita-berita terkait batu baranya gimana, oh ternyata di luar kebutuhannya tinggi, oh ternyata pasokan energi lainnya kurang, sehingga alternatif energi listrik adalah bersumber dari batu bara dan Indonesia adalah penghasilnya, seperti itu. Itu sebenarnya terjadi juga di sektor di batu bara, saham-saham batu bara yang lain, jadi intinya masih pada di resistan. Jadi video ini menjawab pertanyaan ke teman-teman untuk saham-saham yang saya bilang, oh sahamnya nggak kemana-mana kok. Nggak kemana-mana ya, karena memang dia berada di resistan seperti itu. Ini jabaran saya di dalam daily, tapi kalau dalam weekly-nya, nah seperti ini kan Indika weekly-nya atau monthly-nya seperti itu. Monthly-nya di 61,8. Jadi kenapa nggak bergerak ya? Karena memang dia di resistan yang sudah cukup. Ini kan bulanan nih, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan dia ketika ketemu di 3000 itu dia ada koreksi. Bisa dimanfaatkan untuk trading? Bisa ya, ketika dia terkoreksi. Ya dengan cara apa? Coba kita lihat di weekly-nya. Nih weekly-nya 50-nya kan di sini. Di daily-nya. Oh daily-nya di mana sih? Oh kalau sekarang di puncak. Berarti koreksinya di berapa aja? Tinggal cari Fibo-nya seperti ini. 23, 38. Ketika terjadi market dip seperti kemarin adalah kesempatan untuk membeli saham-saham yang secara tren masih bagus. Seperti itu aja teman-teman ya. Ini bahasan saya. Bahasan saya untuk Indika Energi. Semoga Indika Energi dan saham-saham lain yang bentuknya sama, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.